Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Lala Maulin Prihatina, spesialis patologi anatomi. Saya adalah salah satu dosen pengampu bidang ilmu patologi anatomi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Adapun mata kuliah yang saya ampu ini adalah bagian dari blok 12. Saya deskripsikan sedikit mengenai blok 12 ini. Jadi blok 12 ini merupakan blok ke-12 dari 21 blok dalam program studi pendidikan dokter, yaitu dilaksanakan pada semester 4 selama 6 minggu dengan 5 minggu efektif dan 1 minggu ujian. Blok ini membahas penyakit dan kelainan sistem hematopoietik dan limforetikuler, mencakup aspek epidemiologi, kemudian etiologi, diagnosis, tata laksana, edukasi promotif dan preventif, serta mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini serta titik stop. Mahasiswa akan mengikuti berbagai metode pembelajaran dalam blok ini, antara lain adalah kuliah pakar, ada diskusi dalam kelompok kecil, ada tutorial, keterampilan medik, dan penugasan serta praktikum. Untuk praktikum yang saya tampilkan pada cuplikan video setelah ini, adapun sub CPMK dari praktikum yang saya sampaikan adalah mahasiswa mampu menilai keganasan dari sistem hematolimfoid berdasarkan karakteristik morfologi dan hasil pemeriksaan pendukung. Poin-poinnya di antara lain, mahasiswa itu mampu menentukan jenis keganasan sistem hematolimfoid berdasarkan definisinya, etiologi, patofisiologi, kemudian mampu menentukan diferensial diagnosis serta tata laksana yang tepat. Demikian penjelasan saya mengenai blok 12, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Oke, sekarang seperti yang sudah ada di jadwal blok, kita akan praktikum untuk blok hematolimfoid. Ya, jadi praktikum blok hematolimfoid ini merupakan pendukung dari perkuliahan yang sudah ada didapatkan. Jadi selama apa aja yang sudah dipelajari? Tumor ini sudah belum? Sudah. Terus yang infeksi, yang masuk ganasan? Sudah ya. Oke. Jadi sudah ada dasarnya ya. Ada ya. Oke. Jadi sekarang ini kita jelaskan sedikit terkait dengan histologinya. Nah, jadi di sini kan adik-adik sudah tahu ya kalau dari histologinya. Ini kita jadi kayak kuliah ulang ya. Jadi histologinya. Nah, ini adalah gambaran kerja getah bening atau KGB. Jadi KGB itu kan ada di semua sela tubuh kita ya. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau misalnya ada benjolan, jelasnya atau apa, seperti ini lah. Jadi tapi ini adalah gambaran dari histologi namanya. Jadi kerja getah bening itu ada lapisan kapsulnya, itu lapisan luar namanya kapsul. Kemudian ada korteks dan medula. Nah, di lapisan kapsul itu sesuai dengan namanya kapsul, dia fungsinya untuk melindungi struktur yang ada di dalamnya. Kemudian korteks itu adalah tempat proliferasi dari folikel. Jadi folikel itu proliferasinya di situ dan tempatnya dalam di situ. Sedangkan di medula itu lebih ada folikelnya, tetapi tidak sebanyak bagian korteks. Ya, dia lebih ini adalah gambaran dari folikel ya, dan germinal center yang membuat reaktif. Jadi dia itu ada daerah yang lebih gelap dan lebih terang ya. Yang mana ada sentroblas, sentroblasnya masih ingat nggak? Sentroblas yang mana? Yang mana? Sentroblas lebih gelap, sentrosit lebih terang. Nah, ada pernah dengar istilah gejala pada getah bening untuk mengalami keganasan atau tumor gejala getah bening? Nah, ada beberapa artis terkenal kan yang kena kanker ini ya. Nah, mungkin Anda sudah tahu, tapi kita tidak sebutkan namanya di perkuliahan ini. Jadi memang gejala getah bening yang ada di seluruh tubuh itu tuh bisa bertransformasi malignan. Ya, jadi bisa bertransformasi malignan. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah virus, Epstein-Barr virus. Nah, apa yang menyebabkan Epstein-Barr virus ini adalah namanya Hodgkin lymphoma. Jadi dia dibagi menjadi ada 4 subtype ya. Jadi ada yang nuclear sclerosis, ada mixed plurality dan lymphocytic
bisa menunjukkan yang mana periksa ini. Silakan. Lagi. Ya. Oke, bagus. Jadi ada yang bisa sebutkan ciri-ciri restand cell? Ada? Restand cell ini seperti apa? Sekarang kita akan lihat preparat slide teaching untuk kasus banjir getah bening ya. Oke, jadi nanti ini akan saya kasih satu slide, nanti ada tebak kira-kira ini suatu yang jinak apa ganas. Oke? Berbeda pendapat boleh, silakan, yang penting ada alasannya. Oke, sudah terlihat? Jelas nggak? Oke, kalau dari gambaran ini kira-kira ini jinak apa ganas? Masih ada gambaran folikelnya ya. Terus apa lagi? Sebelah sana mungkin, kelompok sebelah sana. Ini apa? Kenapa alasannya jinak? Benar jinak? Alasannya? Alasannya? Ukuran folikelnya masih terlihat. Oke, jadi folikelnya itu dia ukurannya itu beragam ya. Jadi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah pokoknya ingat prinsipnya tuh, kalau dia bertransformasi suatu yang maligna atau jelek, pasti itu menjadi homogen. Ingat prinsip sensus penduduk. Jadi kalau di suatu tempat itu penduduknya bayi semua, anak-anak semua, tua semua, berarti kan nggak normal. Dia kan harus ada yang tua, ada yang muda, ada yang bayi, gitu kan. Nah sama seperti ini, jadi folikel itu harus ukurannya itu bermacam-macam, ada yang kecil, sedang, besar, besar banget. Jadi ketika dia sudah homogen bentuknya, semuanya sama-sama besarnya, kita harus curiga itu suatu yang malignan ya. Oke, jadi benar, ini adalah suatu lesi yang jinak. Oke, terima kasih, bagus. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Tadi kan saya sudah memberikan beberapa perkuliahan nih terkait dengan Hodgkin lymphoma. Jadi kira-kira ada yang masih adik-adik menanyakan nggak terkait dengan materi perkuliahan praktikum kita kali hari ini? Oke, silakan. Namanya siapa dek? Ini berapa? Nama saya Satria Supramudia, NIM H1413102. Oke. Sebetulnya dokter, bagaimana tadi kita tahu kalau itu adalah sel tumor dan bagaimana tadi kita membedakan sel tumor itu dengan sel yang normal? Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita jawab? Ya, silakan. Bertanya, untuk penderita Hodgkin lymphoma ini apakah bisa sembuh? Apabila bisa sembuh, apakah ada terapi yang diperlukan? Oke, jadi terkait dengan utama atau tidak ya, bagus, dua-duanya pertanyaannya bagus. Jadi yang pertama, bagaimana kita membedakan ini adalah sel tumor atau bukan, seperti itu kan? Tetap, jadi sel tumor di seluruh tubuh dari rambut sampai kuku itu kan bisa ya terjadi tumor ya. Gambarnya tetap sama, rasio-rasionya meningkat. Yang harusnya 1:1 jadi 4:1. Artinya 4:1 itu apa? Intinya lebih besar daripada sitoplazma. Terus dia promorfik, dia irregular, dia kromatinnya kasar. Untuk selanjutnya adalah tentang pengalaman. Jadi bagaimana sih prognosis dari pasien-pasien dengan tumor pada getah bening? Ya, jadi prognosis itu sangat tergantung dari kecepatan diagnosis, stadium, ya, dan metastasis. Jadi kalau semakin awal untuk semua kanker ini, jadi prinsipnya begini kalau kanker ini. Ketika dia masih kecil, itu kita radikal terapinya. Jadi langsung babat habis. Kalau sudah besar, justru kita nggak bisa apa-apain. Kemungkinan sudah metastasis. Karena tinggal kalau sudah besar nih tumor, terus ada lakukan tindakan pembedahan, itu kan banyak pembuluh darah yang terluka ya, maksudnya dilukai, itu bisa jadi tempat metastasis juga di situ. Makanya begitu dia masih kecil, itu kita harus hati-hati. Karena tergantung dari tumor ini, jadi apakah bisa sembuh? Bisa. Sekarang kanker-kanker yang sudah bagus untuk penyembuhannya itu adalah paru, sudah ada PD-L1, breast cancer sudah ada terapi dan kemoterapinya. Kemudian NHL juga terus ada di yang sangat maju untuk perkembangan. Jadi bisa saja bisa, tapi kita tidak menyebutnya sebagai sembuh. Kita menyebutnya sebagai remisi total. Jadi tidak jawab ya? Oke. Kesimpulan pada pagi hari ini, jadi kalau misalnya kita membedakan antara suatu yang jinak dan ganas, itu kita lihat dari gambaran selnya ya. Jadi kalau sel ganas itu dimanapun bentuknya itu sama ya, jadi ekstrasional meningkat, pleomorfik, irregular, kromatinnya kasar, hiperkromatis, sitoplasmanya tipis, dan ada gambaran mitosis. Mitosis itu bisa dari sel normal, tetapi ketika mitosisnya itu berlebihan, artinya si tukang masaknya ini terlalu banyak,
artinya itu proliferasi sel itu semakin cepat. Ya seharusnya dia nggak boleh seperti itu. Gitu. Karena kalau dia berproliferasi terlalu cepat, maka dia akan membentuk suatu sel yang tidak terkendali. Kemudian untuk Hodgkin lymphoma ataupun lymphoma yang lain apakah bisa sembuh? Bisa, tergantung dari temuan klinisnya. Sehingga screening ataupun deteksi cepat, tata laksana yang cepat itu sangat menentukan dari prognosis dan kesembuhan pasien. Kalau kita, kultur kita apa? Misalnya ada pasien yang sakit, dia panggil pamannya, papunya lah, apanya gitu untuk membuat suatu keputusan. Itu budaya yang harus kita tinggalkan mulai sekarang. Tubuhmu adalah milikmu gitu. Jadi sesuatu yang terjadi pada tubuhmu, kamu yang tentukan. Kalau Anda sudah bisa berpikir, tentukan sendiri dengan cepat. Ya, jadi kalau kita